Bab 94. Harpe Lam pun keluar ketika mendengar di luar ada Dewi Ye. Namun semua orang terkejut ketika menatap nenek tua keriput di hadapan mereka. Pinto ketua kuil ini, bolehkah kami tahu siapa sebenarnya engkau ini? Sapa tetua Lam sedikit membungkuk. Dewi Ye tahu mereka tidak mengenalnya karena penyamarannya. Dia berkata, aku Dewi, tangan pedang dan engkau Harpe Lam bukan? Harpe Lam mengangkat wajahnya, tidak banyak yang mengenalnya. Mengapa nenek ini mengenal dirinya? Pikir Harpe. Melihat Harpe Lam diam, dia kembali berkata, saat bayi suamiku datang ke sini dan memaksa leluhurmu turun menemuinya dan memerintahkan keluargamu untuk pergi ke selatan. Mendengar perkataan itu semua terkejut, namun mereka masih tetap diam. Sesaat sebelum bencana, dia memerintahkan kalian untuk pindah ke selatan, menuju bunker keluarganya. Yang tersisa di sini hanya 5 tetua yang juga ditugaskan untuk membangun kuil Kunlun, tambah Dewi Ye. Tetua semakin terkejut, karena kata-kata Dewi Ye itu hanya mereka dan Rejang yang tahu. Harvey berkata, mohon maaf, kami tahu engkau adalah penguasa daerah sini. Namun ini kuil Kunlun, di mana juga terdapat keluarga Lam. Jika bermaksud baik, maka bisa menjadi tamu kami. Jika tidak, silakan pergi. Dewi tertawa lalu mengirimkan suaranya. Aku Dewi, istri Rejangli. Rupaku karena topeng tipis yang aku gunakan. Mendengar itu wajah Harpe berubah. Dan ini juga tidak lepas dari mata tetua Lam. Engkau mau bukti, serang aku dengan jurus yang engkau pelajari dari ayah. Maka aku akan mematahkannya. Bentak Dewi. Harpe tersenyum lalu berkata, terimalah serangan. Dia menggunakan jurus yang dia pelajari dari Franklin. Tentu sangat mudah bagi Dewi menghadapinya dengan jurus yang sama. Apa yang dikatakan oleh Dewi memang benar. Dalam satu jurus, Harvey dapat mengenal jurus yang digunakan Dewi. Semua murid Nona juga mempelajari jurus itu. Siapakah engkau ini? Tanya Harvey semakin penasaran. Dewi kehabisan akal untuk meyakinkan keluarga Lam. Dia bersuit panjang. Saat itu Raja Wali meluncur ke tempat dia berdiri. Melihat Raja Wali Emas itu, Harvey Lam menjatuhkan dirinya sembari berkata, Nyonya, maafkan kami meragukan. Melihat Harvey menjatuhkan diri, kelima tetua yang menjadi ketua kuil pun melakukan hal yang sama. Semua anak buah Dewi dan penduduk Yusuf terdiam. Melihat adegan ini, ditambah Raja Wali Emas yang begitu besar hinggap di sisi nenek-nenek tua itu. Engkau bangkitlah, dan kalian juga, perintah Dewi. Semua bangkit. Harvey mempersilahkan Dewi untuk masuk. Setelah disuguhi makanan dan minuman, Dewi pun bertanya, apakah tetua pernah melihat dia melewati area ini menuju Tibet? Tetua Lam mengangguk sembari menjawab, sudah lama dia kelewat. Namun kami tidak pernah melihat dia kembali. Mendengar itu Dewi bangkit lalu berkata, Paman, aku titip anak buahku di sini. Hanya suaranya yang tertinggal, sedangkan orangnya sudah berada di punggung burung Raja Wali Emasnya. Tetua Lam berkata, suami istri tiada bedanya. Kita bagaikan semut di mata mereka. Harpe pun tersenyum menjawab, dia sedari kecil dilatih di puncak Ka'bah. Setelah dewasa, dia menerima warisan dari leluhurnya. Tidak aneh, dia memiliki kekuatan tidak lumrah manusia, seperti Tuan Muda. Semua anak buah Dewi Ye juga mendengar percakapan itu. Mereka menduga-duga siapakah orang yang disebut mendapat pelatihan di puncak Ka'bah. Yang mereka tahu adalah Frankly, raja dari para dewa perang. Maaf Tuan, siapakah yang Anda maksud menerima pelatihan di puncak Ka'bah? Tanya Nia Cheng. Harvey tersenyum menjawab, kalian tunggulah, nanti kalian akan mengetahuinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Harvey meminta pelayan keluarganya membawa ke-25 anak buah Dewi Ye ke tempat istirahat mereka. Sementara itu, Dewi Ye meminta Raja Walinya mempercepat terbangnya. Jarak Yusuf ke Tibet tidaklah jauh, apalagi bagi Raja Wali besar itu. Tidak sampai 1 jam, mereka sudah tiba di depan gunung Himalaya yang menjulang tinggi. Dewi tahu suaminya memiliki tempat tinggal di puncak tertinggi, namun dia tidak tahu di puncak yang mana. Dia meminta Raja Walinya terbang lebih tinggi sambil terus memperhatikan seluruh puncak pegunungan. Setengah jam berlalu, dia tidak menemukan apapun kecuali bongkahan salju. Hingga satu saat, dari salah satu puncak meluncur Raja Wali putih yang tidak kalah besar dari Raja Walinya, datang mendekat. Melihat ini, hati Dewi Ye merasa bahagia.
Dia cepat meminta Raja Walinya untuk mendekati Raja Wali Putih itu. Saat bertemu di udara, Raja Wali Putih melengking tinggi karena mengenal Raja Wali Emas itu. Sedangkan Raja Wali Dewiye melengking rendah, tanda menghormati Raja Wali Putih yang memang pemimpin mereka di Pulau Putih. Rejang yang berada di dalam gua cepat keluar ketika mendengar lengkingan Raja Walinya. Setelah menatap ke atas, Rejang pun tersenyum karena mengenal Raja Wali Emas itu. Dia pun bersuit memanggil kedua burungnya itu untuk turun. Saat kedua Raja Wali itu tiba, Rejang melihat istrinya yang masih menggunakan topeng tipis nenek-nenek tua. Dewi yang melihat Rejang melompat turun lalu berlari memeluknya. Maafkan aku bersikap kasar padamu, bisik Dewi ketika masuk ke dalam pelukan Rejang. Rejang tertawa mengelus kepala Dewi sembari berkata, aku mengerti kenapa engkau melakukan semua itu. Yang dikarenakan mendengar fitnah tentang. Jadi engkau tidak salah. Dewi tidak ingin melepas pelukannya. Dia menangis karena menyesal sudah menuduh suaminya yang bukan-bukan. Sudahlah, mari kita duduk, ajak Rejang. Kedua Raja Wali itu pun terbang entah kemana. Sedangkan Rejang dan Dewi duduk menghadap api yang dibuat oleh Rejang. Tahukah engkau siapa yang memfitnah aku? Tanya Rejang. Dewi menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Rejang pun tersenyum menjawab. Dia adalah Chandrasung, orang yang engkau kalahkan di puncak Mutai. Mendengar itu wajah Dewi yang masih menggunakan topeng tipis terkejut. Tapi aku tidak melihat dia pincang. Bantah Dewi. Rejang tertawa mendengar itu, lalu berkata, dengan kekayaan orang bisa merubah segala hal, termasuk kaki pincangnya. Sekarang sudah diperbaiki menggunakan besi. Dewi bangkit lalu bertanya, kenapa engkau tidak menghukumnya karena sudah memfitnah dirimu? Rejang kembali tersenyum lalu menjawab, jika aku kelepasan tangan dan membunuhnya, maka bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Mendengar itu Dewi menjadi paham mengapa suaminya tidak mengambil tindakan apapun. Ada satu hal yang mesti aku jelaskan kepada anak buahku. Dan hanya dengan bantuanmu mungkin mereka bisa mengerti. Dewi berkata sembari memegang tangan Rejang. Rejang pun tertawa lalu menjawab, aku tahu apa yang engkau lakukan. Semua untuk kebaikan. Maka aku pun tidak keberatan membantumu menjelaskan kepada para wanita itu. Dewi tersenyum lalu bersuit memanggil Raja Walinya. Tunggu sebentar, aku membereskan pakaianku. Pintar Rejang. Dewi tersenyum menjawab, biarkan pakaian itu ada di sini. Jika kita kembali ke sini, engkau masih memiliki pakaian. Rejang mengangguk lalu mengikuti Dewi lompat ke punggung Raja Wali Putihnya, yang langsung terbang mengikuti Raja Wali Mas. Sementara itu di kediaman keluarga Lam, Niaceng bersama saudarinya kembali mendatangi Harpe Lam. Tuan, mohon engkau jelaskan siapakah tuan muda yang engkau maksud? Pinta Niaceng. Harpe yang mendapat permintaan itu hanya tersenyum lalu menjawab, Dewi Tangan Pedang adalah pimpinan kalian. Maka dia lebih berhak menjelaskan, maka mereka lebih berhak untuk menjelaskannya. Nyaceng beserta saudarinya diam. Lalu dia kembali bertanya, tadi engkau mengatakan bahwa Dewi mendapat pelatihan di puncak Ka'bah, yang tentunya berkaitan dengan keluarga Li. Apakah tuan muda yang engkau maksudkan itu Rejang Li? Dan apakah suami Dewi itu tuan muda keluarga Li? Tanya yang lain. Mendapat pertanyaan seperti itu, Harvey Lam terdiam, namun tetap tersenyum lalu dia pun kembali menjawab, kalian tunggulah, tidak lama lagi mereka akan tiba. Benar apa yang dikatakan oleh Harvey Lam. Tak lama dari pintu masuk Dewi Ye dengan tetap menggunakan topengnya. Di sisinya berjalan Rejang. Melihat ini Harvey diikuti ketua Lam bangkit lalu bersujud sembari berkata, Tuan muda, maafkan kami tidak menyambutmu sebagaimana mestinya. Rejang tersenyum melambaikan tangannya yang membuat keenam orang itu berterangkat kembali ke kursi mereka. Sedangkan Niaceng dan saudari-saudari mereka lainnya menatap Rejang Li. Ini kan Rejang Li pikir mereka, mengapa berbeda dengan suami mereka. Harvey memberikan kursinya pada Rejang, Dewi duduk di sisinya, lalu dia berkata, Nia dan kalian semua, coba perhatikan, apakah laki-laki bajingan yang merusak hidup kalian adalah dia? Niaceng dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka sembari menjawab secara bersamaan. Bukan Dewi, bukan dia Rejang Li yang kami kenal. Mendengar itu Dewi pun tersenyum lalu menarik topeng tipis yang membuka wajah aslinya. Kembali anak buahnya terkejut ketika menatap Dewi yang begitu cantik jelita. Lalu Dewi menceritakan semua kenapa dia menggunakan topeng itu. Hanya karena ingin membela anak buahnya untuk membalaskan sakit hati mereka pada Rejang Li. Mendengar cerita itu, Niaceng diikuti yang lain berlutut lalu
dia berkata, Dewi, hatimu begitu baik. Kami mohon ampunanmu karena telah memisahkan engkau dengan suamimu. Mendengar itu Rejang tertawa lalu dia bangkit sembari berkata, semua adalah takdir. Yang terpenting saat ini kalian sudah tahu siapa sebenarnya Dewi Tangan Pedang. Lelaki yang merusak hidup kalian adalah Chandrasung, Datuk Utara yang juga dijuluki Tangan Api. Andai aku tahu lebih cepat, tentu aku tidak akan melepaskannya saat di puncak Lutai, tambah Dewi. Nyaceng bangkit lalu berkata, izinkan kami untuk menemuinya dan membalaskan dendam kami. Bab 95. Bab 95. Rejang yang masih berdiri menjawab, jika hanya Chandrasun, aku pikir dengan mengeroyoknya, kalian mungkin masih bisa mengalahkannya. Walau kemungkinan itu kecil. Namun ada Mike Sung yang merupakan kakek buyutnya yang bukanlah lawan kalian. Harvey bangkit lalu berkata, serahkan dia padaku. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, Paman, dari keluarga Lam dan pendiri Kunlun. Tentu tidak baik membuat permusuhan dengan orang lain ditambah Chandrasung itu adalah panglima besar kerajaan Song Utara. Sedangkan kaki buyutnya Maxung menjadi guru negara. Mendengar itu Harvey Lam terdiam. Rejang pun tersenyum lalu berkata, aku akan meminta ayah untuk melawannya, karena dulu mereka belum sempat mengadu kekuatan. Apakah Tuan harus meninggalkan pulaumu demi dia seorang? Tanya Harvey. Rejang tersenyum lalu menjawab, ayah sudah tua. Mencari lawan yang kuat mungkin sudah sangat susah. Sekarang ada di depan mata, maka ayah tidak akan melepaskannya. Tentu aku akan ikut menyaksikan jika membahayakan ayah. Maka mereka semua harus mati. Aku masih sanggup jika hanya mengalahkan mereka berdua. Mengapa engkau harus merepotkan ayah dan ibu? Teriak Dewi. Mendengar bantahan istrinya, Rejang kembali menjawab, engkau ini. Maxung itu musuh ayah sejak dahulu. Jadi hanya ayah yang berhak menghadapinya. Jika engkau ingin, maka kalahkan cucunya, Chandrasung, agar orang-orangmu bisa melampiaskan amarah mereka. Dewi tersenyum mendengar itu, lalu dia kembali bertanya, kapan ayah dan ibu akan datang ke sini? Rejang meminta kertas dan alat tulis. Setelah menuliskan sebuah surat, dia keluar sejenak. Tak lama, dia kembali sembari tersenyum. Melihat itu Dewi pun bertanya, apakah engkau meminta Raja Waliku yang kembali ke pulau? Rejang tak tahan menahan tawanya lalu dia menjawab sembari tertawa. Raja Walimu terlalu kecil. Tentu terbangnya lebih cepat dibandingkan Raja Waliku yang besar dan usianya sudah tua. Mendengar alasan yang masuk akal, Dewi diam saja. Harvey bangkit lalu berkata, aku mohon izin untuk mempersiapkan tempat tuan dan nyonya. Raja mengangguk lalu kembali duduk. Setelah duduk dia berkata, orang-orangmu kekurangan tenaga dalam, maka bantulah aku untuk menyalurkan tenaga untuk mereka. Dewi bangkit lalu berkata, bagus. Dan kalian dengar, sekarang kalian 25 orang saling bersentuhan di punggung. Kalian buka semua nadi dan jika ada tenaga yang masuk, kalian simpan. Namun jika tidak kuat, maka kalian biarkan tenaga itu mengalir ke tubuh teman di depan kalian. Dan begitu seterusnya. Jika sudah tidak mampu cepat memberi tanda dengan menggelengkan kepala. Jika masih ada energi yang tidak bisa disimpan, maka kalian bisa membuangnya dengan melompat-lompat. Apa kalian mengerti? Ke-25 bawahannya mengangguk mengerti. Lalu mereka pun duduk bersila di lantai. Dewi menempelkan tangannya ke salah satu punggung anak buahnya. Rejang berdiri lalu menyalurkan tenaga ke istrinya, yang terus dilanjutkan ke anak buahnya. Hampir 2 jam berlalu, sekarang hanya 5 orang tersisa. 30 menit kemudian, Rejang menarik tangannya sembari berkata, sudah cukup, mereka tidak sanggup lagi menerimanya. Kelima tetua Lam yang menyaksikan itu terdiam. Mereka menatap Rejang, tetap seperti biasa, tidak tampak kehabisan tenaga. Sedangkan ke-25 anak buah Dewi bersujud mengucapkan terima kasih mereka. Kalian harus melatih tenaga itu. Jika 2 hari ke depan aku melihat kemajuan dan kalian siap untuk menerima tenaga kembali, maka aku akan memohon kepada suamiku untuk membagi tenaganya kepada kalian semua.
Dewi berkata sembari duduk di sisi suaminya. Saat istrinya duduk, Rejang berbisik, "Siapakah wanita itu?" Dewi mengikuti pandangan suaminya yang tertuju pada Nia Cheng. Namanya Nia, bermarga Cheng, kenapa? Tanya Dewi. Rejang pun tersenyum lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki kakek bernama Aceng?" Nia Cheng yang mendengar pertanyaan itu mengangguk. Rejang tertawa lalu kembali berkata, "Pantas, kakekmu itu adalah cucu muridku. Itu berarti engkau memanggilku kakek buyut." Mendengar itu Nia terdiam. Melihat itu pun ia berkata, "Memang susah untuk dijelaskan. Kelima tetua ini pun termasuk cucu murid suamiku." Nia menjatuhkan dirinya bersujud lalu berkata, "Maafkan aku, tidak tahu. Terimalah salam hormat cicitmu." Melihat itu Rejang kembali tertawa lalu dia berkata, "Sudahlah, engkau bangkitlah." Setelah mengatakan itu, Rejang mengambil sebuah buku dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada kelima tetua. Dia memiliki seorang putra. Satu saat dia akan datang untuk berguru kepada kalian. Maka kalian ajarkanlah jurus yang ada di dalam buku ini. Perintah Rejang. Kelima tetua membungkuk sembari menjawab, "Akan kami laksanakan. Namun mohon petunjukmu, apa yang menjadi patokan kami bahwa dia itu putra dari Nia Cheng ini. Dia akan datang ke sini ketika usianya hampir 16 tahun. Di seluruh tubuhnya banyak bekas luka, pukulan, dan dia bisa memainkan jurus tongkat bambu runcing." Jawab Rejang. Mendengar penjelasan itu, kelima tetua pun mengangguk. Nia terdiam mendengar perkataan Rejang, karena memang dia tidak tahu di mana putranya saat ini berada. Pernah dia kembali ke kampung halamannya untuk mencari putranya. Namun keluarga tempat dia menitipkan putranya sudah pergi meninggalkan desa itu untuk mengungsi. "Apakah aku bisa menunggu putraku di sini?" tanya Nia Cheng sembari tersenyum. Sembari menangis. Rejang kembali tertawa sembari berkata, "Engkau masih muda, engkau harus melanjutkan hidupmu. Jika memang takdir kalian dipertemukan, maka di usia putramu 16 tahun, engkau bisa kembali lagi ke sini." Mendengar itu, Nia Cheng menyusut air matanya dan kembali tersenyum. Dia berkata, "Aku mengucapkan terima kasih atas nama putraku." Saat itu, Harvey masuk dan mendengar perkataan Nia Cheng. "Tuan muda tidak butuh terima kasih. Berbuatlah kebaikan dari apa yang engkau dapat darinya," kata Harvey lalu duduk di hadapan Rejang. Nia mengangguk lalu menjawab, "Aku bersumpah akan menegakkan kebenaran dan keadilan." Pada saat itu terdengar suara menggema, "Bagus. Sumpah terucap itu harus dilaksanakan. Jika engkau atau siapapun yang mendapat bagian dari kami menyeleweng, maka aku atau keturunanku yang akan mengambilnya kembali." Kelima tetua dan Harvey yang mendengar suara itu bangkit dari kursi mereka lalu menjatuhkan diri mereka dengan bersujud dan berkata, "Tuan, Nyonya silakan masuk. Hormat pada kaisar, semoga panjang umur." Semua mata memandang ke pintu utama yang saat itu bayangan dua orang dewasa bersama seorang anak laki-laki memasuki aula keluarga Lam. "Kalian bangkitlah," perintah Franklin. Kelima tetua dan Harvey bangkit sembari mengucapkan terima kasih. Sedangkan para wanita dan kelima tetua yang melihat siapa yang datang terlihat takjub. Karena Franklin dan Cecilia Susu masih terlihat muda. Saat tiba di meja utama, Cecilia tersenyum menatap putra dan menantunya. "Apakah putraku menyulitkanmu?" tanyanya. Dewi tertawa lalu menjawab, "Ibu, justru aku yang membuat dia menderita, tinggal sendiri di puncak Himalaya." Setelah duduk, Cecilia menatap ke 25 wanita yang duduk di lain meja. "Setelah ini mungkin menantuku tidak bisa memimpin kalian lagi. Jika kalian tidak ada tempat untuk kembali, maka kalian bisa pergi ke Tianjin atau Quezon dan membantu keluarga Li atau putriku." Cecilia berkata sembari tersenyum. Ke-25 orang itu terdiam menatap Dewi. Dewi bangkit lalu berkata, "Apa yang dikatakan ibu adalah benar. Setelah masalah di utara selesai, maka aku akan mengikuti suamiku. Dan tentu tidak bisa menjadi pemimpin kalian lagi. Jika kalian ingin tetap berada di barat, maka rumah kediaman kita bisa kalian tempati. Namun, jika tidak ingin tinggal di barat, maka kalian bisa pergi ke Tianjin kepada keluarga Li, atau bisa ke Qinzhou, ke kerajaan Song Selatan, di mana kakak Tania Lu berada. Tapi kami tidak ingin berpisah denganmu," wanita bawahannya berkata serentak.
Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!